Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madeline Widya Andani dengan NIM F1D016053, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul verifikasi tanda tangan menggunakan metode ekstraksi fitur LBP dan klasifikasi LVQ. Yang akan saya bahas yaitu ada latar belakang, metode, tinjauan pustaka, diagram perancangan, dataset, ekstraksi fitur, klasifikasi, verifikasi, dan pengujian. Yang pertama adalah latar belakang. Pada perkembangan teknologi yang cukup pesat ini, keamanan menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dilepaskan, baik keamanan untuk dirinya sendiri maupun keamanan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti dokumen-dokumen legal dan penting. Contohnya seperti MOU, surat pernyataan, surat pengantar secara resmi, profil pribadi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan legalitas secara hukum. Bentuk-bentuk pengamanan itu beraneka ragam. Salah satu pengamanan yang terkenal adalah tanda tangan. Kenapa tanda tangan? Karena tanda tangan adalah hasil dari proses menulis seorang yang bersifat khusus sebagai substansi simbolik. Tanda tangan setiap orang umumnya identik. Dan tanda tangan dianggap lebih mudah digunakan, murah, dan cukup efektif. Namun, masalah pemalsuan tanda tangan masih menjadi ancaman bagi pengguna tanda tangan. Sehingga diperlukan verifikasi tanda tangan. Dengan adanya verifikasi tanda tangan, kita dapat mengidentifikasi pemilik tanda tangan dan kita dapat mengetahui apakah tanda tangan tersebut asli atau dipalsukan. Secara umum, verifikasi tanda tangan dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan membandingkan secara langsung dengan menggunakan mata manusia. Namun, jika manusia melakukan verifikasi yang cukup banyak, maka penglihatan menjadi letih dan dapat menyebabkan kebosanan bagi orang yang melakukannya, sehingga ketelitian dan ketepatan hasil yang diinginkan seringkali kurang memuaskan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem komputer yang otomatis dapat memverifikasi tanda tangan seseorang untuk menghemat waktu dalam pencocokan dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, metode. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk ekstraksi fitur yaitu Local Binary Pattern atau LBP dan untuk klasifikasinya yaitu Learning Vector Quantization atau LVQ. Mengapa LBP dan LVQ? Karena metode LBP teruji ampuh untuk mendeskripsikan tekstur karena memiliki daya pembeda yang akurat, mudah diimplementasikan, dan merupakan metode ekstraksi fitur yang cukup cepat dengan proses komputasi yang rendah. Dan berdasarkan penelitian terdahulu, LVQ sebagai metode klasifikasi memiliki keunggulan yaitu kemampuannya untuk memberikan pelatihan terhadap lapisan-lapisan kompetitif sehingga secara otomatis dapat mengklasifikasikan vektor input yang diberikan, menghasilkan error yang lebih kecil dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan backpropagation. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengimplementasi metode ekstraksi fitur LBP dengan klasifikasi LVQ untuk memverifikasi tanda tangan seseorang dan untuk mengetahui performa dari classifier LVQ dengan ekstraksi fitur LBP untuk memverifikasi tanda tangan seseorang. Kemudian tinjauan pustaka. Jadi ada beberapa jurnal terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini. Yang pertama ada verifikasi tanda tangan dengan edge detection dan metode LVQ oleh Amelia DKK dan menghasilkan akurasi 70%. Yang kedua, ada analisis citra daun berdasarkan fitur LBP dan fitur Kenny Edge Detection menggunakan metode klasifikasi KNN oleh Amin Hidayat dan Dr. Maksun, di mana didapatkan akurasi ekstraksi fitur yaitu 94,28%. Yang ketiga, Machine Learning Based Autism Grading for Clinical Decision Making oleh Kani Mozisalvi dan Jaya Prakas, di mana digunakan klasifikasinya menggunakan LVQ dan didapatkan akurasi orang tidak autis dan autis mencapai 100% dan akurasi 96% untuk orang autis ringan dan sedang.
Yang keempat yaitu ada deteksi penyakit diabetes retinatopi pada retina mata berdasarkan pengolahan citra oleh Putra DKK dengan menggunakan ekstraksi fitur LBP dan klasifikasi LVQ, di mana akurasinya mencapai 85%. Yang kelima, ekstraksi ciri pada telapak tangan dengan metode LBP oleh Retno Ningrum DKK dengan akurasi yaitu 92,31%. Adalah diagram perancangan. Jadi, citra dibagi menjadi dua, yaitu citra training dan citra testing. Pada citra training dilakukan preprocessing, kemudian dilakukan ekstraksi fitur dengan LBP. Setelah itu, fitur-fitur tersebut dilatih dengan LVQ. Selanjutnya, simpan arsitektur LVQ yang berupa bobot LVQ dan parameter-parameternya. Kemudian untuk citra testing, dilakukan juga preprocessing, kemudian ekstraksi fitur dengan LBP. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut diklasifikasi dengan LVQ. Setelah itu, dilakukan verifikasi menggunakan variabel threshold, kemudian penentuan asli atau palsu dari tanda tangan, dan yang terakhir ada parameter optimal. Nah, kemudian ada dataset. Jadi, dataset diambil dari 30 responden, di mana masing-masing responden diambil 15 tanda tangan asli dan 5 tanda tangan palsu. Nah, tanda tangan palsu di sini dikerjakan oleh 5 responden yang dipercaya oleh peneliti dapat meniru tanda tangan. Tanda tangan di sini diambil secara digital, yaitu dengan menggunakan Samsung Tab A dan aplikasi IBIS Pen X. Dan tanda tangan dilakukan pada hari yang berbeda. Kemudian preprocessing. Jadi pada preprocessing di sini hanya digunakan resize, yaitu untuk mengubah ukuran input citra yang awalnya berukuran 500 x 500 piksel menjadi 128 x 256 piksel, 64 x 128 piksel, dan 32 x 64 piksel. Selanjutnya itu ekstraksi fitur dengan menggunakan local binary pattern. Jadi pada local binary pattern, matriks citra dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau disebut juga dengan kernel, yaitu matriks 3x3 seperti ini. Kemudian bandingkan nilai piksel pada titik pusat dengan nilai piksel pada 8 titik tetangganya, di mana nilai titik pusat di sini yaitu 15. Jika nilai piksel tetangga lebih besar atau sama dengan dari titik pusat, maka diberi nilai 1, seperti ini. Sedangkan, jika nilai titik piksel tetangga lebih kecil dari titik pusat, maka akan diberi nilai 0. Setelah itu, nilai disusun searah dengan jarum jam, sehingga menjadi bilangan biner 8 bit, seperti ini. Setelah itu, nilai biner tersebut akan dikonversi menjadi nilai desimal, sehingga nilai desimal ini akan menjadi nilai LBP dari suatu kernel. Langkah-langkah tersebut diulang kembali untuk menghitung nilai LBP piksel lainnya. Selanjutnya yaitu ada ekstraksi fitur, yaitu perhitungan nilai fitur pada LBP. Jadi di sini digunakan 10 fitur. Yang pertama adalah min, yang merupakan nilai rata-rata dari suatu sebaran nilai intensitas citra keabuan. Selanjutnya ada standar deviasi yang menunjukkan sebaran nilai piksel pada bidang citra grayscale. Kemudian ada skewness untuk menunjukkan tingkat kemiringan relatif kurva histogram dari suatu citra. Selanjutnya entropi untuk menunjukkan ukuran ketidakteraturan bentuk dari suatu citra. Kurtosis menunjukkan tingkat keruncingan relatif kurva histogram dari suatu citra. Variance untuk mengetahui variasi elemen pada histogram dari citra. Selanjutnya ada kontras untuk menghitung ukuran penyebaran elemen-elemen matriks citra. Korelasi yang menunjukkan ukuran ketergantungan linear derajat keabuan citra. Energi yang menyatakan ukuran konsentrasi pasangan dengan intensitas keabuan tertentu pada matriks. Dan yang terakhir ada homogeneity, yaitu yang menunjukkan kehomogen citra berderajat keabuan sejenis. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi. Jadi klasifikasi di sini menggunakan metode LPQ, di mana tahapannya yaitu men-set nilai X yang merupakan hasil ekstraksi ciri dari pola, yaitu hasil ekstraksi ciri dari metode LBP.
kemudian men-set T sebagai nomor urut dari setiap kelas. Selanjutnya, hitung jarak hasil ekstraksi ciri pola dengan masing-masing bobot menggunakan rumus berikut. Nah, jika bobot minimumnya sama dengan T atau nomor dari setiap kelasnya, maka update bobot seperti berikut. Sedangkan jika bobot minimum tidak sama dengan target atau T, maka update bobot seperti berikut. Nah, setiap pengulangan satu EPO, maka nilai learning rate-nya akan berkurang. Selanjutnya adalah tahapan verifikasi tanda tangan. Jadi tahap ini dilakukan pada tahap pengujian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tanda tangan tersebut asli atau palsu. Nah, jadi langkahnya yaitu dengan menghitung selisih tiap indeks pada vektor bobot dan vektor hasil ekstraksi ciri data uji dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Kemudian hasil disimpan ke dalam array. Selanjutnya, dilakukan normalisasi terhadap indeks array dengan rumus berikut. Mengapa dilakukan normalisasi? Agar nilai pada array berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian, menghitung nilai rata-rata dari array dengan menggunakan rumus nilai rata-rata. Tanda tangan asli dan palsu ditentukan berdasarkan variabel threshold dengan rentang nilai 0 sampai 1. Kemudian yang terakhir yaitu adalah proses pengujian, di mana pada proses pengujian ini terdapat beberapa skenario uji. Yang pertama yaitu ada citra random, di mana digunakan persentase data latih dan data ujinya yaitu 70/30%. Sehingga data latih terdiri dari 330 tanda tangan asli, sedangkan data uji terdiri dari 120 tanda tangan asli dan 150 tanda tangan palsu. Kemudian untuk skenario yang kedua, yaitu menggunakan k-fold cross validation, di mana k-foldnya yaitu sama dengan 5. Sehingga setiap split terdiri dari 360 data latih dan 90 data uji. Sehingga dari 15 citra setiap responden akan digunakan 12 citra sebagai data latih dan 3 data uji. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Di sini menggunakan akurasi yang merupakan proporsi dari kedua kelas yaitu positif dan negatif dari total kelas yang diuji. Kemudian ada true positive rate atau recall yang merupakan proporsi dari kelas positif yang diklasifikasikan dengan benar, dan true negative rate atau specificity yang merupakan proporsi dari kelas negatif yang diklasifikasikan dengan benar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.